Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam olahraga, salam cinta sepak bola, terkhususnya sepak bola nasional. Ya, tim nasional Indonesia. Salam satu jiwa untuk rakyat Indonesia. Baik teman-teman semua, kembali lagi kepada channel YouTube saya, Fakrul Rozi, tempatnya mengulas sepak bola nasional. Ya, hari ini saya baru siap selesai mengajar. Ya, saya berada di ruangan salah satu kelas tempat saya mengajar. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang preview jelang pertandingan laga uji coba antara timnas Indonesia menghadapi Bangladesh pada besok. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas dua materi, yaitu tentang persiapan dan tentang kekuatan. Persiapan dan juga kekuatan. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan bahas satu persatu. Nah, teman-teman semua, ya, teman-teman semua pecinta sepak bola, khususnya sepak bola nasional, kita akan bahas yang pertama mengenai persiapan tim nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia. Baik, ya. Setelah selesainya perhelatan SEA Games, teman-teman semua, ya, para pemain ya dipulangkan ke klub masing-masing dalam waktu dekat, ya, hanya sebentar. Setelah itu para pemain dikumpulkan kembali oleh Coach Sintayong, pemusatan latihan di Bandung. Ya, salah satunya untuk menghadapi Bangladesh pada besok hari. Nah, ini yang menarik teman-teman semua. Materi pemain ya yang akan dipersiapkan oleh Coach Sintayong untuk kualifikasi Piala Asia itu tidak terlepas dari materi pemain SEA Games dan juga materi pemain Piala AFF tahun lalu. Walaupun katakan ada beberapa pemain tambahan seperti Stefano Lillipali dan juga Dimas Derajat, ya, dan juga dua naturalisasi kita yaitu adalah Sandy Walsh dan juga Jordi Amat, ya, yang sudah ikut bergabung latihan dengan tim nasional Indonesia di bawah arahan Coach Sin. Ya, mudah-mudahan dengan adanya dua pemain naturalisasi ini bisa memberikan warna tersendiri, bisa memberikan perubahan yang signifikan bagi tim nasional Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong, teman-teman semua. Nah, yang menariknya teman-teman semua, setelah masuknya Stefano Lillipali, setelah dipanggilnya Terence Puhiri, setelah dipanggilnya Dimas Derajat, nah setelah dipanggilnya Jordi Amat, setelah dipanggilnya Elkan Bagot juga, setelah dipanggilnya Pratama Arhan dari Tokyo Verdy, ya, setelah dipanggil Sandy Walsh. Nah, artinya banyaknya para pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong, kurang lebih sekitar 29 pemain. Nah, ini yang harus menjadi PR juga bagi Coach Sintayong. PR-nya apa? PR-nya adalah teman-teman semua, dengan 29 pemain ini yang dibawa oleh Coach Sintayong pada pemusatan latihan di Bandung untuk menghadapi laga uji coba besok menghadapi Bangladesh, dan juga tim ini yang akan dipersiapkan oleh Coach Sin untuk kualifikasi Piala Asia. Coach Sin pastinya akan memperbarui kerangka pemain. Ya, memperbarui kerangka pemain teman-teman semua. Contohnya bagaimana? Contohnya pada posisi penjaga gawang. Di Piala AFF Nadeo bermain bagus, akhirnya dipasang terus sama Coach Sin, ya. Di SEA Games Hernando Ari bermain bagus, bermain apik, bermain cemerlang, ya, dipasang terus di setiap laga SEA Games, ya, di setiap laga SEA Games dipasang terus sama Coach Sin. Nah, dari sinilah Coach Sintayong harus belajar, ya, memperbarui kerangka. Pastikan dia mulai dari nol lagi, karena kan ada pemain-pemain baru yang masuk. Pastikan dia harus bisa menemukan kerangka pemain yang akan dibawa kepada kualifikasi Piala Asia. Nah, inilah yang harus dipikirkan oleh Coach Sintayong, ya. Pemain apa yang harus dipasangnya, tipikal bagaimana pemain itu. Nah, kerangka pemainnya harus dipikirkannya, terutama pada besok hari, ya, pada laga uji coba menghadapi Bangladesh. Dari segi materi pemain, Indonesia pastilah lebih unggul daripada timnas Bangladesh, ya, apalagi bermain di Bandung, di Indonesia, ya, dengan datangnya supporter, ya, walaupun tidak semua, tidak ramai, tapi katakanlah dengan datangnya supporter bisa meningkatkan motivasi, bisa meningkatkan mental para pemain untuk menang menghadapi laga besok hari menghadapi Bangladesh. Oke, teman-teman semua, kita harapkan timnas Indonesia kita
bisa memberikan hasil yang terbaik pada kualifikasi Piala Asia. Ya, mereka siap tempur, siap berperang di kualifikasi Piala Asia. Nah, mesin sudah dipanaskan di Piala AFF, sudah di starter di SEA Games, saatnya digas di kualifikasi Piala Asia. Semoga persiapan yang singkat ini yang dilakukan oleh pelatih Coach Sintayong bisa memberikan hasil yang terbaik pada kualifikasi Piala Asia. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semua, yang kedua yang mau kita bahas teman-teman semua, yang kedua adalah mengenai kekuatan, peta kekuatan. Kalau tadi kita bahas yang pertama tentang persiapan, yang kedua ini kita mau bahas tentang peta kekuatan. Baik teman-teman semua, Indonesia berada pada satu grup. Laga pertama nantinya menghadapi Kuwait, laga kedua Jordania, kalau tidak silap saya yang ketiga adalah Nepal. Jadi Indonesia itu satu grup, Kuwait, Jordania, dan Nepal. Nah, teman-teman semua, saya katakan begini. Negara-negara di Asia, negara-negara di Timur Tengah, rata-rata orangnya tinggi-tinggi, teman-teman. Rata-rata pemain sepak bola tinggi-tinggi. Kalau di Timur Tengah, seperti katakan Aljazair, Oman, Kuwait, Jordania, Palestina, dan lain sebagainya yang berada di Timur Tengah. Jadi peta kekuatannya, katakanlah kalau dari segi presentasinya agak sulit, ya, agak sulit timnas Indonesia ya menghadapi berada di dalam grup ini, agak sulit. Tapi kan bukan berarti sulit, bukan berarti tidak mungkin. Itu yang jadi pertanyaan kan, yang perlu saya tegaskan. Sulit bukan berarti tidak mungkin. Ya, kita juga punya materi pemain yang bagus. Insya Allah kita bisa lolos daripada grup, katakanlah grup neraka ini. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah teman-teman semua, ketika nanti pada pertandingan pertama menghadapi Kuwait, menghadapi Jordania, dan menghadapi Nepal seterusnya pada laga seterusnya, ketika timnas Indonesia itu bermain long ball, bola atas, otomatis timnas Indonesia serangannya mudah diantisipasi oleh seperti timnas Kuwait dan timnas Jordania. Karena seperti yang saya katakan tadi teman-teman semua. Kenapa seperti yang saya katakan tadi? Para pemain dari Timur Tengah ini pasti tinggi-tinggi teman-teman. Jadi kalau kita mengandalkan long ball, otomatis serangan kita mudah diantisipasi. Nah, yang harus dilakukan oleh Coach Sintayong adalah, teman-teman semua, yang harus dilakukan oleh Coach Sintayong adalah bagaimana memperbarui, merevisi passing bola dari para pemain. Passing bola dari para pemain. Ketika passingnya benar, mudah bagi para pemain itu membangun serangan dari bawah. Mudah bagi para pemain membangun serangan dari bawah. Jadi transisinya dapat nih, dari transisi bertahan ke transisi menyerang. Kenapa demikian begitu? Karena kita, para pemain timnas Indonesia, selalu mengandalkan yang namanya kecepatan. Itu yang pertama teman-teman. Pemain tim nasional Indonesia kita selalu mengandalkan kecepatan. Pemain-pemain yang cepat, seperti kan katakan Witan, Egy, ya ada Terence Puhiri, ada Pratama Arhan, ada Asnawi Mangkualam, ya ada Evan Dimas, ada Makrok, dan lain sebagainya lah, nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Rata-rata pemain yang dipilih oleh Coach Sintayong banyak memiliki kecepatan, speednya ada. Nah, jadi ini yang harus bisa diperbarui oleh Coach Sintayong. Ya, bagaimana kita bisa membangun serangan dari bawah ketika passingnya pun banyak salah. Ini udah kejadian. Kejadiannya bagaimana? Kejadiannya pada saat lawan Thailand di leg pertama. Selalu ada bola peri untuk Thailand, selalu ada bola gratis untuk Thailand. Kenapa? Karena kesalahan kita pada passing. Ini kan harus diperbaiki oleh Coach Sintayong. Ini kan harus direvisi, harus dibenahi lagi. Bagaimana para pemain harus bisa, ya, harus bisa memperbaiki passingnya teman-teman. Ya, tapi yang saya katakan singkatnya, yang saya katakan tidak menutup kemungkinan. Ya, walaupun lawannya Kuwait, lawannya Jordania, lawannya Nepal, tidak menutup kemungkinan masih adanya peluang Indonesia lolos pada kualifikasi Piala Asia, teman-teman. Ya, kita harapkan saja Sintayong bisa membentuk suatu kerangka pemain, membentuk suatu pola permainan yang bagus, dan nantinya bisa ya memberikan hasil yang terbaik bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia. Nah, teman-teman, tapi kan itu tidak mudah ya, butuh kerja keras, butuh dorongan semangat, butuhnya motivasi, butuhnya mental yang kuat juga. Sama-sama teman-teman semua, kita sebagai supporter mendoakan timnas Indonesia kita agar lolos kualifikasi Piala Asia. Baik teman-teman semua, itu saja yang bisa saya sampaikan pada channel YouTube saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.